Saudara sempat meninggalkan rumahnya selama 2 hari. Warga korban bencana tanah longsor nekat kembali ke rumahnya untuk mengamankan barang berharga yang tertinggal. Meski adanya larangan dari petugas agar warga tidak mendekat atau mendatangi wilayah terdampak bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, sejumlah warga tetap berusaha mendatangi rumahnya untuk mengambil barang berharga milik mereka yang masih bisa diselamatkan. Upaya petugas ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sekaligus meminimalisasi bertambahnya korban jiwa. Pasca bencana longsor, warga tidak hanya berupaya menyelamatkan barang berharga, namun juga menyelamatkan hewan ternak dan memindahkan ke tempat yang lebih aman. Meski masih terjadi pergerakan tanah, warga meminta bantuan tim SAR untuk membantu proses evakuasi hewan ternak di Dukuh Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara. Satu persatu kambing dan sapi berhasil dikeluarkan dari kandang menggunakan tali dan digendong. Warga mengaku hewan ternak yang masih bisa diselamatkan sengaja dipindahkan untuk memudahkan memberi pakan. Untuk mengetahui bagaimana proses pencarian korban di Banjarnegara, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Prahayuda Febrianto. Gesi, apakah pencarian masih terus dilakukan hingga sore jelang malam hari ini? Ya, Radi dan juga saudara, untuk update terbaru dari Dukuh Situkung, Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk pencarian memang di 3 hari ini difokuskan untuk penyisiran medan, di mana memang tanah di lokasi longsor ini memang masih labil begitu, jadi memang belum dilakukan pencarian secara ini. Namun pencarian ini masih menggunakan alat-alat berat untuk mengamankan lokasi. Tanah longsor susulan begitu, sehingga memang untuk pencarian korban tadi kabarnya akan dilakukan besok secara resmi. Selain itu juga untuk saat ini cuaca di lokasi ini masih labil. Setiap sorenya masih diguyur hujan, sehingga hal ini juga menyulitkan tim SAR gabungan dari TNI, Polri, dan juga Basarnas yang dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Selain itu, untuk masyarakat yang berjumlah 917, saat ini update terbaru yang kami peroleh, masih mengungsi di posko-posko yang sudah disediakan. Mereka diminta untuk tetap berada di lokasi dan tidak mendekati lokasi kejadian tanah longsor ini karena memang kondisi yang tidak memungkinkan begitu. Ditakutkan nantinya akan ada longsor susulan karena pergerakan tanah ini masih terlihat. Selain itu juga di bagian atas lokasi ini memang terdapat waduk, yang hal tersebut juga ditakutkan jika terjadi curah hujan yang tinggi nanti akan memicu tanah longsor susulan. Selain itu juga saat ini kami melaporkan masih terdapat 26 korban hilang dan juga 2 meninggal yang sudah ditemukan pada hari kemarin, serta juga tentunya pencarian besok akan difokuskan jika memang cuaca ini memungkinkan. Rencananya memang dari Menko PMK dan juga dari Kepala BNPB tadi menyebut bahwa pencarian resmi dari ke-26 korban hilang ini akan dilakukan besok pagi, tentunya dengan melihat kondisi lapangan begitu, karena nanti juga akan ada tim dari geologi yang akan memastikan bahwa kondisi lapangan ini sudah bisa didatangi oleh tim SAR atau dilakukan pencarian secara maksimal. Selain itu, di lokasi saya berdiri saat ini di salah satu posko di Kecamatan Pandanarum, tempat masyarakat terdampak ini juga mengungsi. Mereka tadi juga sempat mendapatkan pendampingan psikologis begitu dari Polda Jawa Tengah dan juga Polres Banjarnegara karena terlihat dari mereka ini juga masih syok melihat kondisi rumah yang berantakan, hancur begitu, dan juga korban-korban atau saudara mereka yang juga belum ditemukan. Hingga kini update dari kerusakan selain korban jiwanya, Radi dan juga saudara, terdapat 48 rumah warga yang rusak parah, kemudian juga akses untuk saat ini menuju lokasi tanah longsor ini juga masih sangat sulit, di mana retakan-retakan di jalan ini juga dinilai semakin besar untuk saat ini. Radi. Ya, topografi tempat longsor, bencana longsor di Banjarnegara ini memang
perlu kehati-hatian, sehingga tadi kalau diungkapkan Gesi ada waduk di atasnya, jadi perlu kehati-hatian untuk mencari atau mengevakuasi korban-korban yang masih tertimbun longsor. Tapi saya dengar juga di sana sudah ada beberapa posko pengungsian yang sudah dibangun oleh otoritas setempat. Saat ini bagaimana kondisi mereka, Gesi? Ya Radi dan juga saudara, untuk posko pengungsian memang ada beberapa titik, salah satunya di tempat saya berdiri saat ini di Kecamatan Pandan Arum begitu. Untuk posko sendiri sudah dilengkapi dengan berbagai kebutuhan yang tentunya diperlukan oleh masyarakat, mulai dari dapur umum, kemudian juga ada posko kesehatan, dan tadi juga terdapat pendampingan psikis begitu ya dari Polda Jawa Tengah dan juga Polres Banjarnegara, karena memang terlihat pada saat tadi ini masyarakat itu masih banyak yang shock begitu. Bahkan tadi sempat juga ada beberapa masyarakat yang saat kami tanya ini menangis karena mengetahui saudara-saudara dari mereka ini belum ditemukan hingga kini, Radi. Ya, semua daya upaya tentu saja terus dikerahkan oleh tim SAR, meskipun tadi perlu kehati-hatian, namun golden period dalam mengevakuasi korban, terutama korban longsor seperti ini, memang berpacu dengan waktu. Semoga ada titik terang bagi mereka yang masih dinyatakan hilang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Prahayuda Febrianto telah melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah.